Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan takdir terhadap yang diciptakannya, yang telah memberi sebaik-baik nikmat iman dan Islam, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada sebaik-baik makhluk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keberkahan tersampaikan untuk istri-istri, keluarga, sahabat, dan para pengikut yang mencintainya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kembali hari ini di kajian Sisesa telah hadir Gurunda Ustadz Dr. Syafiq Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair wa'afiyah. Ahlan wa Alhamdulillah, sahlan. Ustadz. Hayyakum. Insyaallah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk kembali meluangkan waktu dan berbagi ilmu di hari ini Ustadz. Dan atas nama Sisesa, izinkan saya juga mengucapkan jazakumullah khair atas kehadiran Ummahat di kajian Zoom. Seperti biasa, mari kita meluruskan niat untuk mendapatkan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan persiapkan alat tulis untuk mencatat semua ilmu yang insya Allah kita akan dapatkan sebentar lagi. Mohon aktifkan chat di Zoom untuk mendapatkan update berita, dan silahkan mengirimkan pertanyaan melalui WA yang akan tercantum di chat, dan juga tafadholi juga untuk raise hand. Kita akan coba menerima sesuai dengan waktu. Tafadhol maskuro Ustadz untuk memulai kajian. Jazakallah khair. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, khususnya teman-teman yang sedang ikut kajian pada saat ini. Jiwa, ada kesehatan jiwa. Sejatinya jiwa manusia itu mengalami perubahan yang sangat cepat berdasarkan kondisi hatinya, kondisi lingkungannya, atau tentang bagaimana dia menyikapi roda kehidupan yang terus berputar, yang terkadang menyenangkan, tapi terkadang menyedihkan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kondisi jiwa manusia ini dengan 3 sifat. Allah mengatakan, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada ana yang sedang di sini dan jamaah yang ada di berbagai tempat yang berbeda-beda. Mungkin pernah atau bahkan sering mendapatkan bisikan-bisikan keburukan yang kita tidak melihat siapa yang membisikkan kepada kita. Terkadang terjadi obrolan di dalam jiwa kita, saling mengemukakan argumentasi. Kamu seharusnya nggak boleh kayak gitu. Seharusnya kamu menerima. Tapi gimana ya? Ada obrolan di jiwa kita. Ya, jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan, kecuali yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menyebut sifat yang kedua untuk jiwa ini, an-nafsul lawwamah. Yang hafal surat Al-Qiyamah akan mendapati di awal surat Allah bersumpah, la
uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan jiwa lawwamah yang senantiasa menegur. Kalau tadi jiwa itu adalah jiwa yang senantiasa memerintahkan keburukan, kadang-kadang jiwa itu sadar. Seharusnya kau tidak melakukan itu gitu. Akhirnya ditegur, di situ ada penyesalan. Kadang-kala jiwa itu mencela, kenapa kau melakukan itu? Seharusnya kau nggak boleh melakukan itu. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Dan ada kondisi yang ketiga. An-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Sebagaimana di akhir surat Al-Fajr Allah mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang damai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, kembalilah kalian. Kemana mau kembali? Ke Tuhanmu. Kau adalah ciptaan Allah Azza wa Jal. Kembalilah dalam kondisi engkau ridha dan diridhai. Senang dan disenangi. Berkumpullah masuk ke dalam jajaran hamba-hamba Allah. Masuklah ke surga Allah Azza wa Jal. Bagaimana mencapai ketenangan jiwa ini? Kalau kita membaca tentang kesehatan mental masyarakat pada hari ini, maka kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Beberapa penelitian menyebutkan kira-kira 1 miliar manusia hari ini mengalami gangguan jiwa. Ada yang mungkin harus dirawat di rumah sakit. Ada yang mungkin sedang di rumah, sedang di tempat kerja. Dan jiwa yang tidak tenang ini akan berdampak kepada kehidupan dia sebagai personal, sebagai anggota keluarga, atau sebagai kepala keluarga, atau sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai guru. Maka penting sekali kita membahas tentang bagaimana mencapai ketenangan jiwa. Apakah dengan mengkonsumsi obat-obatan? Apakah dengan memperbanyak healing? Orang pada healing ya, dia galau jiwanya, dia berpikir kalau dia berjalan-jalan dia akan merasakan ya ketenangan. Ya, itu mungkin salah satu kunci orang mendapatkan ketenangan. Tapi nggak lama kalau itu yang jadi patokan. Apabila obat yang dikonsumsi, ya mungkin dia akan mendapatkan ketenangan sebentar. Ketika pengaruh obat itu habis, dia akan kembali berontak jiwanya. Begitu pula orang yang mungkin healing, ketika dia berada di tempat itu, ya mungkin saja dia seneng sama keluarganya, sama anak-anaknya. Selesai liburan, pulang, berantem lagi. Kacau lagi. Pertengkaran terjadi, teriakan-teriakan yang menyakitkan, yang membuat anak-anak pun terganggu jiwanya tatkala melihat kedua orang tuanya sedang sakit jiwa. Ahibati fillah, kunci yang pertama agar jiwa manusia menjadi tenang adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kafir nggak akan pernah tenang jiwa.
Orang musyrik nggak akan tenang jiwa. Iman ini adalah aman. Tatkala seorang beriman, jiwanya itu mulai tenang. Karena dia tahu kenapa dia diciptakan. Dia tahu untuk apa dia ada di sini. Dan kenapa Allah menciptakan dia. Maka beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang berhak disembah. Dan ridho. Allah mengatur segalanya. Allahu Akbar. Dia akan tenang. Ketika kita naik, mamanya flying fox. Datang pemandunya mengatakan dipakein ini, dipakein. Kita tenang semuanya. Kita tanya, aman Bapak? Aman. Nggak apa-apa. Kita naik ke sini. Ini nggak apa-apa. Aman. Ketika kita yakin aman, maka kita akan aman. Subhanallah, barang siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, bukan Islam KTP, bukan yang hanya sholat kalau ada perlunya, tapi dia memang orang yang beriman kepada Allah. Dia tahu dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dia tahu bahwa Allah itu maha mulia, maha agung, maha pengasih kepada hambanya. Allah lembut sama hamba-hambanya. Subhanallah, Allah mengabulkan doa mereka. Allah tahu dengan yang tersembunyi. Allah tahu dengan isi hati kita. Dan Allah tahu dengan yang maslahat buat kita. Maka seperti apapun roda itu berputar, dia akan tenang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Dzaqa ta'mal iman." Orang ini akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan. Kapan? Man radiya billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Oh, doa ini Ustaz, saya hafal Ustaz. Pagi petang saya baca. Bukan hanya dibaca, tapi diimani, diyakini, dihayati. Ridha Allah sebagai Rabbku. Allah sebagai Rabbku. Artinya apapun ketentuan Allah berkaitan dengan hukum-hukum syariat, nggak ada dia menolak. Kan orang jiwanya akan berontak ketika dia disuruh sholat. Apaan sholat? Kenapa saya harus sholat? Puasa. Kenapa banyak orang sakit jiwa? Orang-orang yang tidak puasa sejatinya sedang sakit jiwa dia. Orang yang nggak sholat dia sakit jiwanya. Kenapa? Karena dia dari awal sudah nolak jiwanya. Loh, engkau ini hamba Allah loh. Allah itu yang memberikan segalanya kepada dirimu. Dan semua ketentuan Allah itu baik buat engkau. Ada orang-orang yang kecewa sama Allah Azza wa Jalla. Dia nggak kenal sama Allah. Dan dia kurang iman. Kalau dia kenal sama Allah, dia lebih akan suka dengan pilihan Allah daripada pilihan dirinya atau pilihan siapapun di muka bumi. Ridho Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah Azza wa Jalla. Maka ini pondasi pertama. Syarat dan ketentuan wajib buat orang yang ingin tenang jiwanya. Dan
Kalau kita melihat diri kita dan jamaah yang sedang ngaji atau tetangga kita yang mereka sama-sama orang Islam, tapi tingkat kejiwaannya berbeda-beda. Tingkat ketenangan jiwanya sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Yang paling penuh dengan ketenangan adalah yang paling ridha. Dia senantiasa bersama Allah, berbuat untuk Allah. Subhanallah. Abdul Wahid ibn Zaid, salah satu ulama, mengatakan Babullahil A'zam. Beliau mengatakan pintu Allah yang paling agung. Wa jannatud dunya, dan surga dunia. Wa mustarahul abidin, dan tempat istirahatnya orang-orang yang ahli ibadah. Apa itu? Ridha. Ridha sama Allah. Tadi. Makanya tiap pagi petang kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan seorang yang beriman, kemudian dia berusaha untuk menambah keimanannya. Karena kita tahu iman itu naik turun. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah sampai ke awan dan angkasa sana. Dan iman itu bisa berkurang sampai habis. Maka orang yang ingin tenang, maka hendaklah dia menambah imannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat Taha, Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat 123 sampai 127. Coba kita baca ayat ini. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala bitaminha jami'an ba'dukum li ba'din adu. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Artinya, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Barakallahu fiik. Ahibati fillah.
Ayat ini menceritakan tentang pesan Allah kepada ayah dan bunda kita. Tentang ayah dan bunda seluruh umat manusia. Baik yang mukmin atau yang kafir. Yang muslim, yang non-muslim, bapak ibunya satu. Satu. Orang-orang kafir, siapa bapak ibu mereka? Adam dan Hawa. Dan orang-orang Islam, Adam dan Hawa. Tatkala diturunkan dari surga, Allah udah kasih pesan. Allah kasih pesan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tapi yang berpaling, yang nggak mau terima, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Sempit. Oh, boleh jadi dia orang kaya. Fir'aun kaya, tapi jiwanya sempit sekali. Hidupnya menderita. Yakin. Karena ini keputusan Allah Azza wa Jalla. Dan pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi buta, nggak bisa ngelihat, padahal di dunia bisa melihat. Apa penyebabnya? Menolak ayat-ayat Allah, nggak beriman dia. Dia tidak mau beriman. Dan azab akhirat itu lebih pedih dan lebih kekal. Azab itu ada dua. Ada azab fisik, ada azab jiwa. Sakit kan ada sakit jiwa, ada sakit fisik. Dan Allah akan berikan dua azab itu kepada mereka. Dan kita tahu ya, sebagian orang terazab jiwanya sampai ingin mati fisiknya. Maka ahibati fillah, itu hal pertama. Beriman kepada Allah dan tambahlah keimanan itu dengan meningkatkan amal kebajikan. Mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kunci ketenangan jiwa adalah menyerahkan kepada Allah semua urusan. Kau sudah beriman, ya udah serahkan sama Allah. Yakin bahwa pilihan Allah lebih baik daripada pilihan dia. Banyak orang yang depresi, banyak orang yang stres ketika mereka tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Seorang wanita yang tahu-tahu didapat WA dari suaminya bahwa dia telah diceraikan. Apa yang dia lakukan? Ketika dia beriman dengan takdir Allah dan dia menyerahkan kepada Allah, dia selesai sudah qadarullah ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ketika di PHK, padahal dia tidak melakukan kesalahan, karena memang pengurangan jumlah pegawai, ketika dia dapat surat pemberhentian, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pilihan Allah pasti terbaik. Tinggal kau serahkan sama Allah. Namun orang yang kurang imannya dan dia tidak bergantung full kepada Allah, maka tatkala ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang pastinya ada dalam kehidupan kita, dia akan stres, depresi, kejiwaan dia. Subhanallah jemaah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Secara jiwa nggak suka aku dengan takdir ini. Di PHK ya nggak mau lah. Diceraikan dalam kondisi dia tidak ingin bercerai, dia nggak suka. Tapi boleh jadi yang engkau benci itu baik buat diri. Dan sudah banyak peristiwa-peristiwa yang orang ini baru tenang jiwanya setelah tahu hikmahnya.
Tapi kan ada proses di mana jiwanya tidak tenang. Kalau dia dari awal nerima dan menyerahkan kepada Allah, dia tenang dari awal. Subhanallah. Ada seorang tabi'in, Al-Ahnaf ibn Qais. Dia seorang tabi'in yang dikenal kesabaran, kedermawanan, ketabahannya, jemaah. Bahkan jadi role model, ya. Jadi apa? Role model. Jadi role model dia. Jadi percontohan dia untuk orang yang penyabar, yang nerima, ya. Dia ditanya, engkau belajar dari mana kok bisa punya sifat seperti itu? Dari mana? Oh, kata dia, dari Ahnaf ibn Qais. Ini dari Qais ibn Asim. Jadi Al-Ahnaf ibn Qais belajar dari sahabat Nabi yang bernama Qais ibn Asim. Dari dia, kata dia. Gimana ceritanya? Iya, pernah. Kita ini biasa datang ke para ulama, para fuqaha. Dia seorang tabi'in. Dia datang ke tempatnya para sahabat untuk belajar. Suatu hari kita datang ke majelisnya Qais ibn Asim. Lagi duduk di sana, Qais bin Asim ini duduk sambil menaikkan lututnya. Biasanya diikat orang Arab itu, jadi nggak perlu bersandar dia. Lutut sama punggungnya itu diikat dengan satu tali. Lagi duduk, tahu-tahu datang rombongan orang bawa jenazah dan bawa satu orang yang diikat. Mereka mengatakan dalam kondisi lagi bermajelis, ini anakmu dibunuh sama sepupunya. Yang membunuh itu sepupunya, ini keponakannya Qais ibn Asim. Qala fa wallahi ma halla habwatahu hatta faragha min kalami. Demi Allah, Qais ibn Asim itu tidak membuka talinya itu. Sebagai orang bingung, ya. Dia langsung berdiri marah. Dia tidak membuka dan dia menyelesaikan omongannya. Dia lagi ngomong. Ada laporan itu. Dia nggak putus. Dia lanjutkan omongannya. Setelah selesai dia ngomong. Tsumma altafat. Kemudian dia menoleh kepada anaknya yang lainnya. Dia mengatakan, Atlik an ibni ammik. Lepaskan anak pamanmu yang diikat itu. Kemudian dikasih nasihat anak pamannya, engkau telah melakukan dosa besar dengan perbuatan ini. Dan itu hanya akan merugikan dirimu. Yang kau bunuh adalah anak pamanmu. Kemudian ngomong juga sama anaknya, tolong saudaramu engkau kuburkan dia. Dan antarkan 100 ekor onta kepada ibunya. Sebagai dia. Setenang itu. Maka Al-Ahnaf ibn Qais mengatakan, aku melihat orang ini begitu tenangnya menghadapi apa yang Allah takdirkan. Nggak ada yang ingin anaknya dibunuh. Tapi tatkala seorang sudah menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla, mau diapain gitu loh. Anaknya nggak akan bisa hidup lagi. Dengan dia marah-marah, dengan dia teriak-teriak, dengan dia melempar-lempar, tidak akan merubah keadaan. Maka kalau engkau ingin jiwamu tenang, engkau serahkan sama Allah. Udah. Taib. Yang kedua, menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yakin pilihan Allah adalah yang terbaik. Kalau kita baca cerita Nabi Musa sama Khadir, alaihi salam, bagaimana ketika Khadir merusak kapal, bagaimana Khadir membunuh bocah itu, bagaimana Khadir kemudian merenovasi bangunan yang hendak roboh.
Setelah Nabi Musa dikasih tahu, semua itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Musa tahu dengan hikmahnya, ya baru tenang jiwanya. Sebelumnya enggak. Diingkari. Gimana engkau merusak kapal orang yang dia berbuat baik sama kita? Udah dikasih tumpangan gratis, kapalnya dirusak. Itu anak bocah kecil, nggak punya dosa, dipelintir kepalanya, dibunuh. Itu bangunan mau roboh, engkau renovasi, nggak ada hubungan engkau sama bangunan itu. Dan seharusnya engkau minta upah sama warga kampung yang tidak mau menjamu kita. Karena orang masih bertanya-tanya. Tapi ketika sejak awal orang itu menyerahkan, selesai. Engkau akan tenang. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga, ya hubunganmu sama Allah harus baik. Khusyuk. Tunduk sama Allah Azza wa Jalla. Dan di antara penyambung kita sama Allah adalah sholat. Posisi yang paling dekat kita sama Allah itu adalah ketika sujud. Bukan ketika engkau ada di atas mimbar. Bukan ketika engkau berada di atas pesawat. Bukan ketika engkau berada di gedung tertinggi. Posisi terdekatmu sama Allah adalah ketika sujud. Oleh karena itu, Abu Dawud meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau beliau dirudung sebuah permasalahan, beliau akan melarikan permasalahan itu ke sholat. Iya, engkau butuh teman untuk curhat. Jadikan Allah kawanmu. Jadikan Allah selalu mendengar curhatan. Berhenti bikin status-status yang hanya membuat orang penasaran. Oh, mungkin kau butuh kasih sayang orang. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bukan tidak pernah ada masalah dalam hidupnya. Ada banyak masalah. Karena hidup ini memang berpindah dari satu masalah ke masalah berikutnya. Beliau larikan ke sholat. Sholat. Perbanyak sholat. As-salatu khairu mawdu. Sholat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Dan kita lihat ya. Demi ketenangan jiwa, manusia itu harus sholat minimal 5 waktu. Sholat wajib. Kalau mau tambah sunnah, lain lagi. Pagi. Subuh ya. Sebelum dia beraktivitas. Nanti selesai dia beraktivitas ya. Karena kita tahu dari subuh ke zuhur itu ada banyak masalah lah. Ada banyak kerjaan, banyak hal. Kemudian dari zuhur ke asar. Kadang-kadang kita dengar masalah nggak nyaman ini tuh. Ketemu sholat asar. Dari asar ke maghrib. Ada informasi-informasi. Sholat ini. Terus sholat nggak berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Maka Nabi SAW mengatakan, "Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil." Barang siapa yang ingin banyak sholatnya, perbanyak sholatnya. Jadi sholat itu ibadah yang jumlahnya bebas. Itu sholat sunnah mutlak itu bebas. Kalau bicara sholat wajib, udah ditetapkan. Rawatib udah ditetapkan. Tapi ada waktu-waktu yang bebas. Engkau mau sholat berapapun. Selama itu bukan waktu larangan, sholat. Punya masalah, sholat. Udah 2 rakaat selesai, belum selesai. Masalahnya, sholat lagi. Hamparkan sejadahmu. Katakan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Tapi sebagian kita sholatnya asal-asalan. Padahal itu kunci ketenangan jiwamu. Terkadang, anak rasakan, terkadang anak terburu-buru. Karena ada satu pekerjaan, anak sholat sunnah terburu-buru. Kemudian anak ingat.
Ketika sujud Anda baru ingat, ya Allah, masalah ini Allah yang akan menyelesaikan. Kenapa aku mau bergantung kepada diriku? Udah minta sama Allah. Apapun yang tadi diserahkan sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 153. Silakan dibaca. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Barakallahu fiik. Jadi menahan diri salat. Sabar itu menahan diri dari mengucapkan, melakukan perbuatan yang tidak Allah ridhain dan bertentangan dengan akal sehat. Tapi kan nahan itu berat. Tapi tahan kok. Terus sholat. Diceritakan ada seorang ayah ya, yang dapat berita anak dia yang sudah dewasa, yang sudah diharapkan bisa meringankan beban orang tua. Yang orang tua sudah melihat masa depan cerah untuk anaknya. Tahu-tahu dapat kabar anaknya meninggal dunia. Subhanallah. Itu sang ayah, dari malam dia dapat berita, dia mengatakan ya, dia memuji Allah, lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia sholat malam itu sampai subuh. Sholat. Kenapa? Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Maka kemudian datang ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam jiwanya. Baik, yang keempat, senantiasa merasa bahwa solusi itu dekat. Solusi untuk masalah yang dia hadapi, oh dekat. Dekat. Jadi perasaan itu harus ada dalam diri kita. Loh, kenapa? Karena apabila kita merenungkan kehidupan ini, kita melihat yang namanya keadaan itu berubah terus. Orang itu selalu berpindah-pindah dari kenyamanan ke ketidaknyamanan. Dia menangis, kemudian dia tertawa. Dan tidak ada bala kecuali diangkat. Maka nggak perlu putus asa. Tumbuhkan dalam diri, insya Allah dekat. Dan kita tahu, ya musibah-musibah dunia ini nggak ada yang kekal dan abadi. Nggak ada. Orang kena penyakit, ya terakhir dia mati. Selesai. Berhenti gitu. Itu bicara musibah dunia. Maka ya, Allah Azza wa Jalla di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 menekankan hal ini. Ini ayat menceritakan tentang bagaimana Allah memberikan minnah, memberikan karunia kepada Nabi SAW. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Iya. Namun beliau pernah susah hidupnya. Wa rafa'na laka dzikra. Allah diingatkan dengan kondisi Nabi SAW. Ada nikmat loh, engkau dapat nikmat loh. Walaupun engkau pernah merasakan kesusahan, kesulitan, cobaan dan ujian yang datang silih berganti, tapi ada solusi dari Allah. Ada banyak kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Nah, coba dibaca ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Barakallahu fikum. Allah mengatakan ma'a. Ma'a itu bukan sesudah sebenarnya, tapi bersama. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Orang yang tidak menumbuhkan hal ini dalam jiwanya, dia akan galau. Dan dia akan terus tanya, sampai kapan kondisi akan seperti ini? Loh, Allah sudah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Apapun kesulitan itu, apabila semua manusia sudah angkat tangan, tidak dapat membantumu, Allah akan jadikan kemudahan. Bagaimana kondisi jiwa Nabi Musa dan Bani Israel? Tatkala mereka sampai ke pantai di waktu pagi, mereka hendak meninggalkan Mesir. Tahu-tahu sampai pantai gak ada jembatan, tidak ada perahu yang dapat menyeberangkan pula. Dan tatkala mereka menoleh ke belakang, Fir'aun udah nyampe. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Ini kondisi jiwa mereka. Mereka, aduh habis kita sudah. Kita akan dibantai. Kita akan ketangkap sama Fir'aun. Itu di belakang kita Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Sekali-kali enggak mungkin Fir'aun bisa menangkap kita. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk. Ini keyakinan yang harus ada selalu di diri seorang hamba. Dalam jiwa bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Ya ini semua kuncinya beriman tadi. Tab yang kelima. Mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Engkau sudah beriman, engkau sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal, engkau sudah berbaik sangka sama Allah, yakin bersama kesulitan ada kemudahan, maka engkau harus banyak berzikir. Zikir itu amalan lisan, tapi dibaringin dengan keyakinan dalam hati. Apa faedah zikir? Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Nah, ingat. Bukan dengan liburan, bukan dengan hiburan, bukan dengan harta, bukan dengan tahta orang, bukan dengan popularitas dia akan tenang, tidak. Tapi bizikrillah. Maka isilah waktumu dengan zikir. Paling enggak zikir pagi dan petang. Paling tidak segala aktivitasmu dimulai dengan bismillah. Engkau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dakwatul makrub kata Nabi SAW. Doa buat orang yang sedang dalam masalah. Sedang. Ada orang yang masalahnya sudah pergi. Dia hanya sedih. Ada orang yang sedang cemas dengan masa yang akan datang. Padahal nggak ada masalah. Tapi kecemasan dalam jiwanya. Ada orang yang benar-benar sedang dalam masalah. Apa doanya kata Nabi SAW? Baca doanya Nabi Yunus.
La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Baca. Atau baca Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baca. Pikirin. Pada saat engkau benar-benar bingung. Tadi kita bicara sholat. Sholat itu termasuk zikir. Karena kita tahu isi sholat itu ya dari awal sampai akhir zikrullah. Tapi ada kondisi perempuan nggak bisa sholat. Karena dia sedang nifas. 40 hari. Ada seorang yang habis lahiran anaknya. Diceraikan sama suami. Atau dapat berita suaminya meninggal dunia. Ada. Ya udah perbanyak zikir. Kok nggak bisa sholat? Dan zikir yang paling utama juga adalah membaca Al-Quran. Dengan memaknai artinya. Baca tuh Quran. Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikr. Sesungguhnya kami menurunkan zikir. Itu Al-Quran. Dan orang yang sedang dalam kondisi tidak nyaman hatinya, kemudian dia membuka kitabullah, lalu dia mengkaji makna dan artinya, selesai baca Quran dia akan tenang. Dan ketenangan jiwamu setara dengan hubungan baikmu dengan Al-Quran Al-Azim. Baik, yang keenam, ilmu. Orang yang tahu dengan perintah Allah, larangan Allah, dia juga memahami tentang hakikat kehidupan ini, maka dia akan suka dengan ilmu. Yang sumbernya tadi Al-Quran, dia baca hadis-hadis Nabi SAW, dia datang ke kajian. Terus terang, ketika Anda membaca kitab ya. Awalnya Anda pegang handphone mamanya. Handphone ini kan ada banyak hiburan di sana. Kita buka IG, udah kita akan tenggelam dalam dunia hiburan. 24 jam kita akan scrolling itu. Tatkala Anda tinggalkan handphone lalu Anda baca kitab. Anda baca. 1 halaman lewat, 2 halaman lewat, 3. Ya Allah, enak sekali. Makanya beberapa orang itu sekarang menyuruh orang-orang yang sakit jiwa untuk meninggalkan handphonenya, meninggalkan semua hubungan dia dengan manusia dan sibuk di rumah memperbaiki sholat, kemudian berzikir, lalu baca buku. Dengarkan kajian, so baca buku. Udah, gak usah dengerin kajian dulu, engkau baca buku. Soalnya kalau engkau pegang handphone, ada hal-hal lain mungkin yang kau akan baca. Tapi kau baca buku. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Baca. Engkau akan merasakan, ya Allah, ada ketenangan di situ. Ada. Dan selesai itu, kau akan rasa, ya Allah, aku dapat ilmu ini, dapat ilmu itu. Aku baru tahu tentang ini, aku baru tahu tentang itu. Dan kita tahu ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca. Kemudian yang ketujuh, laksanakan kewajiban dan hak-hak orang. Karena jiwa yang melaksanakan tugasnya tidak pernah menzalimin orang lain ya.
dia akan tenang gitu loh. Karena kita tahu kalau ada orang yang pernah dizalimi sama kita, orang itu akan angkat tangan. Dan dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi, itu nggak ada hijab antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka laksanakan kewajiban-kewajibanmu. Tunaikan hak-hak orang. Sebagai seorang suami, laksanakan tugasmu. Kalau kau ingin jiwamu tenang. Istri, laksanakan tugasmu. Berikan hak orang lain. Sebagai seorang anak, laksanakan tugasmu. Kita belum bicara yang ke-8 ya. Ini kita bicara melaksanakan kewajiban, menunaikan hak orang. Belum berbuat baik. Engkau sedang melaksanakan kewajibanmu untuk melepas tanggung jawab. Oh, aku sebagai seorang anak, aku sebagai seorang suami, aku wajib memberikan nafkah. Udah kasih nafkah. Sebagai seorang istri, aku harus taat nurut. Udah nurut aja. Tapi tatkala seorang istri tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menunaikan hak-hak suaminya, nggak tenang jiwa dia. Karena dosa itu akan membuat kegoncangan di dalam jiwa. Ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa, apa kata Nabi SAW? Mahaka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang nggak nyaman di dalam jiwamu dan engkau nggak ingin orang lain tahu. Engkau nggak ingin orang lain tahu engkau itu seperti itu. Sedangkan orang yang berbuat baik, dia nggak ada masalah orang lain tahu gitu. Tapi ini enggak. Ini sesuatu yang dia simpan di jiwanya, bergejolak dalam jiwanya. Tapi dosa itu akan membuat noktah hitam di dalam hati, mengotori jiwa. Maka tolong laksanakan kewajibanmu, tunaikan hak orang lain. Apapun posisimu, sebagai seorang pegawai, ya udah laksanakan tugasmu. Tapi kalau atasan menyuruh untuk kemaksiatan, ya di awal kan udah dibahas beriman kepada Allah. Nggak ada yang namanya taat kepada makhluk kalau menyelisih perintah Allah yang menciptakan kita. Jadi melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak ini akan menyebabkan engkau tenang. Ada seorang istri yang punya masalah sama suaminya mungkin berbuat salah ini dan itu. Dia mengatakan, Ustadz, urusan suami anak, urusan dia sama Allah. Sudah, anak akan laksanakan tugas anak sebagai seorang istri, sebagai seorang muslimah. Nah, tenang dia di sana. Taibah, yang terakhir, yang ke-8 ya, insya Allah. Berbuat baik kepada manusia. Kalau tadi kan sekedar melaksanakan kewajiban kita. Ini berbuat baik kepada manusia. Dengan harta, kalau bicara berbuat baik itu, dengan harta yang kita miliki, dengan wibawa yang kita punyai, dengan kekuasaan, dengan ilmu, apa aja. Pokoknya kau berbuat baik sama orang sudah. Karena orang yang bakhil, Nabi alaihissalam mencontohkan ya, orang yang dermawan itu, orang yang terus berinfak, terus berbuat baik kepada orang, itu pakai baju yang sempit awalnya. Kita tahu orang kalau pakai baju sempit itu gak nyaman gitu loh. Tapi setiap kali, ini baju besi ya, baju besi yang sempit. Setiap kali dia bersedekah, baju besi itu semakin melebar. Semakin melebar. Melebar dan kemudian menutupi tangannya, menutupi tubuhnya, sehingga musuh yang akan menyerang itu akan terlempar. Pedang tidak akan dapat mengenai fisik dia karena ada baju besi tadi yang meliputi dirinya. Tapi kalau orang yang bakhil, ketika dia tidak berbuat baik kepada orang, semakin sempit baju itu, semakin terbuka tubuhnya, terus mencekik dirinya pada akhirnya. Maka berbuat baiklah kepada orang. Benar. Engkau akan merasakan jiwa yang tenang. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi", barang siapa yang
jaga dari kekikiran jiwanya, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses. Kemudian yang terakhir, kali tadi yang ke-8, yang ke-9 yang terakhir ini, doa dan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau minta sama manusia kan nggak enak. Aduh, nggak enak. Belum tentu dia bisa bantu. Aku sudah ngerepotin dia, ini dan itu. Tapi kalau engkau minta sama Allah, Allah semakin senang sama kita. Jadi masalah-masalah dalam hidup ini, memang Allah turunkan agar manusia ini kembali kepada Allah. Angkat tangan, dia cari waktu yang mustajab, dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan, dengan dia minta sama Allah ya, dan dia yakin Allah akan kabulkan, dia akan tenang. Nabi Zakaria alaihi salam, bagaimana beliau berdoa minta anak sampai umur 100 tahun. Apa kata beliau? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah kecewa doa sama kau ya Allah. Nggak pernah kecewa. Padahal nunggu 100 tahun. Karena dia dengan minta sama Allah, dia jadi tenang. Dia yakin Allah akan kasih. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Barakallahu fiik, itu beberapa kunci jamaah untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Sekali lagi, jiwa manusia itu mengalami proses ya. Jiwa itu senantiasa membisikkan keburukan. Orang itu disuruh bunuh diri, orang itu disuruh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan akal sehat, wala dengan syariat. Nanti kalau sudah berbuat, jiwa itu akan mencela, kenapa kau melakukan itu, tapi nanti akan dibisikin lagi. Sampai tingkatan mutmainnah. Tingkatan jiwa yang tenang dengan perintah Allah, dengan ketentuan Allah, dengan apapun solusi yang Allah berikan, dia tenang. Pada saat itu, keridhaan Allah menunggu dia, surga Allah menanti dia. Ya, kalau bicara dunia, cepat atau lambat, kita semua akan meninggalkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah, jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk paparan dan ilmunya hari ini. Izin untuk membacakan pertanyaan yang masuk dulu sebelum kita menerima yang resahan Ustadz. Tafadhali barakallahu fiik. Baik, bismillah. Bismillah, jazakallahu khair Ustadz untuk ilmunya hari ini. Ustadz, dikatakan tadi bahwa zikir membuat ketenangan saat kita gelisah. Namun Ana sudah ikutin selama ini, kenapa masih belum terasa ya Ustadz? Kadang Ana istighfar lebih dari 100 kali sehari. Ana baca setelah sholat ataupun pas Ana ingat dengan masalah dimanapun. Apakah ada yang salah dari cara Ana Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama tadi yang kita bahas adalah beriman. Jadi zikir ini adalah rentetan dari iman tadi. Ketika seorang zikir lisannya, tapi keimanan dan keridhaannya terhadap ketentuan Allah itu nggak bulat, ya zikir itu hanya sekedar pemanis aja jadinya. Tetap dia akan dapat pahala. Tapi karena di awalnya dia memang nggak ridho, dia nggak nerima. Tapi insya Allah jangan berhenti berzikir. Ketika engkau zikir 100 kali, ternyata belum ada perubahan, engkau tambahin zikirmu. Dosisnya seperti orang minum obat. Kadangkala, oh ini dosisnya terlalu rendah, masalahmu terlalu besar. Jadi dosisnya harus ditambah, tambah zikirmu. Sambil kualitasnya. Obat itu dijual di apotik kadangkala ya sama isinya. Tapi ternyata kualitasnya beda-beda. Nah, bagaimana engkau memperbaiki kualitas zikirmu? Dimulai dengan yang pertama, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ridha Allah sebagai Tuhanmu. Ridha. Terus engkau senantiasa
yakin bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik. Tapi ada orang yang zikir, dia mengatakan, kok belum datang-datang solusinya ya. Dia mulai ada keraguan. Keraguan itulah yang membuatmu akhirnya nggak tenang. Tapi ketika engkau yakin bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, solusi yang Allah berikan adalah yang paling indah, bukan solusi yang engkau inginkan. Kita ini kan kadang-kala ingin solusi yang mau kita. Ana maunya kayak gini. Ketika orang maunya kayak gini, padahal Allah tahu itu nggak baik. Allah kasih yang B, engkau inginnya A. Allah hendak kasih engkau yang B. Ketika Allah kasih engkau B, engkau nggak terima. Seharusnya A. Berarti kan masalahnya keimanan kita masih lemah kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan kita bahwa pilihan Allah yang terbaik itu masih lemah. Terus perasaan bahwasanya solusi itu akan datang. Kita masih merasa, aduh kayaknya masih jauh, masalahnya berat ini Ustaz. Gak ringan masalahnya ini. Maka itu mungkin menjadi penyebab kenapa zikirnya akhirnya kok sepertinya tidak memberikan ketenangan. Insya Allah tetap memberikan kedamaian dan ketenangan, tapi sesuai dengan porsi atau dosis yang kau gunakan. Maka perbanyak zikirmu, hayati yang engkau baca, kemudian mungkin perlu ditambah dengan membaca orang-orang yang susah hidupnya. Ditambah lagi ini hal yang berkaitan dengan obat atau kunci ketenangan jiwa ini, berkumpul sama orang-orang miskin ya. Kita berbuat baik kepada manusia. Seringkali Allah nyuruh kita berbuat baik kepada yatim, miskin. Engkau datang tuh ke mereka, dekat sama mereka. Boleh jadi tadi yang kita bicarakan ada 9 hal. Mungkin yang paling utama kan harus ada. Yang lainnya kadang-kala kita lihat, oh anak kurang di ini kayaknya. Anak kurang di mengunjungi orang miskin. Berbuat baik kepada orang. Coba engkau kumpul sama orang-orang miskin. Duduk sama mereka. Maka di situ engkau akan mendapatkan ketenangan jiwa. Iya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Ustadz mohon penjelasan apa maksudnya berserah diri kepada Allah. Apakah ini berarti kita hanya berdoa dan beribadah saja pada Allah dan menunggu perubahan yang ditakdirkan Allah? Karena bukankah dikatakan Allah tidak akan merubah nasib umat jika tidak berusaha? Masya Allah. Naam ahibati fillah. Maksud berserah diri sama Allah Azza wa Jal itu bukan berarti kita nggak berusaha. Tawakal itu amalan hati. Usaha itu amalan raga kita. Hati kita harus menyerahkan sama Allah. Yakin pilihan Allah yang terbaik. Yakin. Makanya Allah mengatakan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau engkau sudah bertekad, udah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Serahkan. Ketika perang Uhud, kalah umat Islam. Kalah mereka. Padahal mereka udah tawakal. Tapi mereka yakin di sini. Pasti ada hikmahnya. Jadi pelajaran. Jadi usaha itu amalan fisik kita kerjakan. Karena Allah perintahkan kita berusaha. Rasulullah SAW ketika perang Uhud, beliau pakai baju perang. Bahkan baju perang beliau double yang beliau kenakan. Ini usaha dengan raga kita. Tapi hati kita harus nyerahkan sama Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah berkehendak, seperti yang terjadi di perang Uhud. Allah berkehendak bahwasanya gigi Nabi patah ketika perang Uhud. Alaihi salatu wassalam. Gelang-gelang besi beliau itu yang seharusnya melindungi wajahnya malah masuk ke pipi Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tatkala engkau sudah menyerahkan sama Allah dan yakin pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik buat dirinya, maka dia akan tenang jiwanya. Kita bicara ketenangan jiwa. Rizki. Ketika engkau bersandar kepada usaha, kemudian keterampilanmu, link yang engkau miliki, tahu-tahu bangkrut, engkau akan stres.
Tapi ketika sejak awal engkau mengatakan terserah Allah, kita cuma usaha ya, kita cuma usaha, kita yakin pilihan Allah yang terbaik. Kita lihat juga ada orang-orang yang bekerja, buka usaha, nggak selalu sukses dan berhasil. Kita yakin bahwasanya dalam semua ketentuan Allah itu ada hikmah buat setiap manusia yang menjalaninya. Jadi itu maksudnya berserah diri sama Allah, bukan nggak berusaha ya. Artinya hatinya menyerahkan sama Allah. Kalau fisik kita ya berusaha. Seperti seorang yang di PHK kemudian dia melamar kerja. Hatinya harus bergantung sama Allah. Jangan pernah berkata, oh fulan kayaknya bisa bantu ana. Oh fulan bisa bantu ana. Mereka ini cuma sebab. Engkau harus katakan bahwasanya aku serahkan semua kepada Allah. Nggak ada yang bisa bantu kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billah. Engkau berangkat ke fulan ya sebagai bentuk menjalankan sebab aja. Dan hatinya tetap, ya Allah, nggak akan bisa fulan bantu anak kalau engkau nggak bantu ya. Seperti itu kiranya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum Ustadz. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Ukhti Putri, Afwan, sebisa mungkin sesuai tema. Dan kalau bisa cukup satu, tafadholi. Jazakillah khair Uti, malah tadi Ana minta dua ya Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kita harus menyerahkan semua masalah kita kepada Allah semata. Dan sejauh mana Ustaz kita boleh curhat ke orang yang kita percaya untuk masalah kita, mengingat Ana pernah membaca bahwa tutuplah masalahmu seolah-olah orang lain melihat kamu baik-baik saja gitu Ustaz. Yang kedua Ustaz, apa bedanya antara cemas dan pasrah Ustaz? Ini Ana kebetulan memang sering safar menggunakan pesawat Ustaz dan sering dihantam oleh turbulensi yang dahsyat gitu Ustaz. Dan ketika turbulensi itu Ana berzikir, tetapi Ana sendiri masih ragu apakah Ana saat itu pasrah lillahi ta'ala atau hanya karena ketakutan dan kecemasan Ana saja gitu Ustaz. Jadi sebenarnya kalau tidak turbulens Ana tidak akan sehusuk itu gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara mengeluhkan masalah kita kepada orang, maka seharusnya itu tidak terjadi. Tapi kalau kita datang ke orang, bermusyawarah sama dia, berharap ada solusi dan masukan. Karena kita tahu ada perintah untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah bersama mereka. Suami istri yang ribut terus, yang tidak menemukan titik temu, maka Allah mengatakan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus dari pihak keluarga laki-laki, utus dari pihak keluarga wanita, seorang utusan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia bukan hanya untuk mengeluh, enggak. Karena kita tahu fulan ini siapa fulan gitu. Tapi kita berpikir anak akan musyawarah, anak akan sampaikan. Boleh jadi ada arahan-arahan. Rasulullah SAW ketika ada masalah di perang Badar, beliau minta pendapatnya para sahabat tentang bagaimana kita menghadapi masalah ini. Jadi bukan mengeluh aja, enggak. Tapi bagaimana mencari solusi. Karena ada orang-orang yang sedang mengeluh ya. Tadi Anda sampaikan bikin status, sekedar keluhan aja dia. Maka dikatakan kepada orang yang suka mengeluh ini, tashku man yarhamak ila man la yarhamuka. Engkau mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang yang tidak mengasihimu. Mengeluh ya. Beda ketika orang bermusyawarah, Ana mau tanya, Ustadz, Ana punya masalah, tolong Ana dibantu solusi dan jalan keluarnya. Karena tahu yang mengasih solusi dan jalan keluar cuma Allah Azza wa Jalla. Tapi ini kan memberikan arahan. Itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau sekedar mengeluh saja, nggak ada gunanya. Tapi engkau silahkan berbicara kepada orang yang alim, yang ngerti untuk mencari solusi. Bukan untuk mengeluh saja. Biasanya ada orang memang yang, ini bedanya ya. Bedanya ada beberapa orang itu yang nggak cari solusi dia. Dia cuma mengeluh aja. Maka tolong dihindari hal itu. Engkau sampaikan untuk mencari solusi. Harapannya
Tapi ada pun berkaitan cemas dan pasrah, ya beda. Cemas dan pasrah itu beda. Cemas itu mengantarkan kepada pasrah. Iya. Jadi ada orang yang kondisinya aman-aman, kadang-kala pasrahnya kurang. Tapi ketika Allah kasih musibah, dia jadi pasrah. Jadi kecemasan, rasa takut itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla yang dapat mengantarkan hamba kepada pasrah. Menyerahkan semuanya kepada Allah, apalagi ketika seorang berada di atas pesawat, dia tahu mau kemana dia. Ada tempat berlari sudah, kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ujian yang Allah berikan kepada hamba itu, di antara hikmahnya adalah agar hamba ini kembali kepada Allah. Agar hamba itu tahu bahwa tidak ada di muka bumi ini yang dapat membantu dia kecuali Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia benar-benar memurnikan ibadahnya untuk Allah Jalla Jalaluh. Tapi seharusnya kita jangan nunggu masalah baru kita pasrah dan menyerahkan kepada Allah. Karena memang ada orang-orang kaya yang jarang pasrah sama Allah. Dia lebih bersandar kepada kekuasaan dia, kekuatan dia. Beda sama orang yang nggak punya ya. Kadang-kadang dia memang, aduh ya sudah ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustadz. Berikutnya saya bacakan lagi yang masuk dulu sebelum kembali untuk yang resen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanullahu ilaikum Ustadz. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz beserta tim dan juga jamaah yang menyaksikan kajian ini. Afwan izin bertanya Ustadz, apabila hati kita terkadang masih gelisah akan dosa-dosa kita, apakah itu termasuk jiwa kita belum tenang Ustadz? Meskipun sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi terkadang masih ada kegelisahan yang kadang membuat bingung apa yang harus diperbaiki lagi. Mohon nasihat dan solusinya Ustadz. Ini mungkin juga ada pertanyaan Ustadz yang relate juga. Yang pertama adalah bahwa saya selalu terbayang dengan dosa besar waktu sebelum hijrah dan khawatir tergelincir lagi. Dan juga ada ummahat yang mengatakan bahwa meskipun sudah menghindar dan bertobat dengan maksiat, tapi kadang selalu tergelincir lagi sehingga sampai saat ini masih belum menemukan ketenangan hati. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jamaah, dosa ini memang salah satu faktor yang membuat orang tidak tenang jiwanya. Ada dosa masa lalu yang terkadang masih menghantui. Apa yang perlu dilakukan dengan dosa masa lalu yang menghantui? Maka jadikan dosa masa lalu ini sebagai motivator kita untuk memperbaiki diri. Boleh jadi memang ibadah kita masih kurang. Sampai sebagian salaf mengatakan ada dosa yang mengantarkan pelakunya ke surga. Sebagaimana ada ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Kok bisa seperti itu? Ya karena yang pertama tadi, dia terbebani dengan dosa dia, maka membuat dia lebih taat lagi kepada Allah, lebih banyak lagi istighfarnya, lebih banyak lagi sodakohnya. Dia berusaha benar-benar menghindari karena dia takut tidak diterima tobatnya. Maka kegelisahan itu mengantarkan kepada ketaatan. Ini manfaat buat orang itu. Tapi jangan sampai kegelisahan itu mengantarkan kepada keputusasaan. Kayaknya Allah nggak ampuni, nggak boleh. Engkau tetap harus berbaik sangka sama Allah. Namun engkau tetap berburuk sangka kepada dirimu dengan dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan. Adapun berkaitan dengan orang yang sudah bertaubat, kemudian dia melakukan dosa itu lagi, atau dia takut tergelincir ke dosa itu lagi. Kalau dia takut, maka hendaknya dia menghindar. Orang kalau takut sama api, dia akan menghindar. Orang yang takut dengan ketinggian, dia akan menghindar ketinggian tersebut. Tapi jangan sampai engkau takut berbuat dosa, tapi engkau mendekati tempat itu. Seharusnya kau benar ya, orang itu jujur, aku memang mau meninggalkan dosa itu. Ya udah, tinggalkan tempat itu. Kenapa juga disyariatkan hijrah, jamaah? Dan Allah ketika menyebutkan orang-orang soleh itu, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang itu terus berbuat kebaikan. Dia sholat, dia zakat, dia sodako, dia puasa, tapi hatinya gelisah. Gelisah takut tidak diterima.
Karena dia tahu aku ini banyak dosanya. Boleh jadi sholatku juga nggak khusyuk. Aku takut sedekahku ada riya di situ. Maka kegelisahan ini membuat mereka akhirnya terus memohon kepada Allah Azza wa Jal. Seperti Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami, ya Allah. Terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim. Dan beliau juga berdoa, wa tub alaina. Berikan tobatmu kepada kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Jadi kegelisahan ini seharusnya mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, dan dia menjadi tidak ujub dengan amalannya. Itu jadi kebaikan sebenarnya. Adapun buat orang tadi yang berbuat dosa, kemudian dia tobat, kemudian dia berulang kali berbuat dosa, hindari tempat-tempat berbuat dosa tersebut, dan penuhi syarat-syarat tobatmu. Dan ketika engkau tergelincir dalam dosa yang sama, maka segera bertobat. Gimana nanti kalau berbuat dosa yang sama? Tobat lagi. Ya Ustaz, tapi nanti anak takut berbuat dosa lagi Ustaz. Tobat lagi. Intinya engkau tidak boleh berhenti bertobat. Adapun dosa, ya berusaha untuk berhenti. Jangan sampai setan membisikkan kepadamu dan jiwamu memerintahkan kepada dirimu untuk menunda tobat. Udah sekalian aja tobatnya. Sekalian, iyalah. Engkau pekan lalu baru berbuat dosa ini, kata dia. Engkau ulangin lagi. Mau tobat sekarang. Engkau nanti ulangin. Udahlah, tahun depan aja tobat. Bener-bener Ramadan lah paling tidak engkau tobat. Jangan. Jangan. Terus kapan tobatnya? Selesai berbuat dosa, langsung tobat. Dan ikutin dengan kebaikan. Dan syaratnya tobat itu menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Tekad untuk tidak mengulangi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair beberapa topik Ustaz. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk yang resen. Tafadholi Ummu Muhammad. Afan bisa mungkin sesuai topik dan satu pertanyaan. Nah, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya terputus. Terdengar? Nah, tafadhali. Nah, jadi ada seseorang yang dia berdoa kepada Allah supaya diberikan rezeki yang halal, yang banyak dan barokah. Karena dia bercita-cita ingin lebih banyak membantu lagi, terutama untuk keluarganya. Karena ketika dia membantu keluarganya, baik itu ibunya ataupun saudaranya, sepertinya mereka itu belum puas, masih merasa kurang apa yang diberikan. Sementara si yang memberi bantuan ini merasa bahwa memang bantuannya belum bisa lebih banyak lagi dari itu. Kemudian dia berdoa siang dan malam mohon kepada Allah supaya diberikan rezeki yang halal, yang banyak dan barokah. Dan dia berdoa terus. Tapi terkadang dia merasa bersalah. Ya Allah, maafkanlah karena permintaan yang mungkin tidak pantas, yang berlebihan begitu. Tetapi dia benar-benar bercita-cita ingin membahagiakan orang-orang yang ia sayangi dan juga orang-orang lain yang memang membutuhkan bantuan. Bagaimana menurut Ustadz atas doa orang tersebut? Apakah dia salah berdoa seperti itu? Yang dia selalu berdoa, dia takut nanti Allah marah begitu. Karena doanya mungkin berlebihan. Dia meminta sesuatu yang lebih. Tetapi orang tersebut menyampaikan, ya Allah, bukannya saya tidak bersyukur atas segala apa yang telah Engkau berikan kepada hamba, ya Allah. Tapi hamba ingin lebih baik lagi dunia dan akhirat. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, berdoa minta rizki. Sejatinya tiap hari Nabi SAW meminta rizki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Adapun keinginan minta rezeki yang banyak dalam rangka untuk membantu orang lain, itu juga baik. Tapi kalau engkau ingin lebih baik lagi, engkau mintakan rezeki buat orang-orang itu. Bukan engkau minta rezeki supaya diberikan kepadamu, lalu engkau mau beri orang-orang itu.
Yang lebih baik harusnya engkau lakukan, engkau berdoa, fulan ya Allah, kasih rizki fulan ya Allah. Bukakan pintu rizki buat dia. Fulan ya Allah, fulan ya Allah. Jadi bukan kita minta rizki itu buat kita lalu kita mau ngasih fulan. Boleh nggak apa-apa, tapi yang lebih baik buat engkau mintakan langsung, ya Allah kasihkan rizki kepada fulan. Nggak harus engkau yang kasih. Biar Allah langsung yang ngasih sama fulan. Ini yang perlu kita budayakan. Karena ketika seorang mendoakan orang lain kebaikan, akan Allah kirim malaikat yang mengatakan, Allahumma amin walaka bimithil. Itu bicara rizki. Kemudian kau lihat, boleh jadi mereka, bukan mereka, manusia itu nggak ada puasnya. Nggak ada puasnya. Dikasih 1 lembah emas, dia ingin 2, dia ingin 3. Maka engkau selain mintakan rizki buat mereka, mintakan kepada Allah buat mereka iman. Engkau minta kebaikan, mamanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, petunjuk, ketakwaan, penjagaan kehormatan diri. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan kecukupan, ya Allah, buat aku, ya Allah, dan buat fulan, ya Allah, buat ayahku, buat bundaku, buat saudara-saudaraku, buat kerabatku, berikan kepada mereka juga itu, ya Allah. Di sini jamaah, engkau berbuat baik tanpa mereka tahu engkau berbuat baik kepada mereka. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Ustadz izin bertanya bagaimana menguatkan anak-anak supaya bisa menerima ketetapan Allah bila takdir Allah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini memang belum terjadi dan mungkin bisa saja terjadi pada kami. Pemikiran ini apakah termasuk mendahului Allah atau bagaimana Ustadz, dan apakah berarti anak bersuzon kepada Allah tapi tetap optimis Allah supaya bisa membantu kami. Mohon penjelasan dan juga mohon doanya, semoga Allah memberi kami jalan yang terbaik. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, bagaimana mengajarkan kepada anak-anak menerima takdir Allah, itu harus. Itu rukun iman yang harus kita tanamkan. Kita tahu rukun iman itu ada 6. Untuk minabillah, kenalkan mereka sama Allah. Dan ini juga yang tadi kita bahas di awal. Kunci pertama ketenangan jiwa itu al-imanu billah. Beriman kepada Allah dan ridha Allah sebagai Tuhan kita. Islam sebagai agama kita. Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah Azza wa Jal. Sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu ditanamkan. Untuk minabillah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, beriman dengan hari akhir. Hari akhir ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita supaya kita tahu mereka dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan ke sana, di situ ada surga, di situ ada neraka. Kemudian beriman dengan takdir baik dan buruk. Ya. Di antara cara mengajarkan kepada anak kita tentang beriman dengan takdir buruk. Kalau takdir baik, semua siap nerima. Tapi tetap kita harus tanamkan beriman dengan takdir baik. Bahwa itu karena Allah yang memberikan. Agar kita tidak merasa, oh karena aku berhak mendapatkannya. Karena aku berusaha. Enggak. Itu perlu ditanamkan di diri anak kita. Ini karena Allah yang ngasih. Engkau bisa pintar, engkau bisa juara pertama ya. Engkau bisa diterima di kampus ternama. Itu Allah yang kasih. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kepandaianmu. Jadi menanamkan keimanan dengan takdir ini yang baik harus kita lakukan, dan beriman dengan takdir buruk. Bukan kita menanamkan pesimisme, enggak. Itu akan terjadi loh anakku. Mau bacakan kepada dia firman Allah di surat Al-Baqarah ya. Ayat 155 atau dari 153 sampai 157 berkaitan Allah benar-benar akan memberikan ujian. Sampaikan. Allah janji akan memberikan bala dan ujian. Ujian itu bentuknya macam-macam. Ya di sini orang tua ketika menyampaikan ujian itu, menyampaikan bentuk-bentuk ujian yang Allah akan berikan, anak itu siap gitu loh. Kemudian kita kasih contoh, lihat nah fulan sakit, Allah kasih penyakit ini.
fulan Allah kasih penyakit ini. Dan semua orang itu diuji. Nah, kita pun akan diuji. Bagaimana ketika ujian itu datang, ya kita harus siap. Tapi kalau bicara doa, kita nggak boleh minta bala. Doanya kita minta afiah, minta kesembuhan dan diselamatkan dari bala dan musibah. Dan tetap kita sampaikan, Allah itu maha baik. Allah itu lebih sayang sama kita daripada siapapun di muka bumi ini. Jadi dalam semua ketentuan Allah, pasti ada hikmahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya berkali-kali berselingkuh. Butuh waktu dan mendengar nasihat-nasihat di kajian untuk saya menjadi lebih tenang. Saat ini saya merasa siap untuk menerima apapun takdir yang ditentukan Allah. Tapi Ustadz, saya ingin sekali berbicara sekali saja pada perempuan pengganggu itu untuk menuntaskan gangguan di hati. Setelah itu saya rasa insya Allah saya bisa lega dan lebih tenang. Bagaimana menurut Ustadz, dan bolehkah saya berdoa pada Allah agar Allah pisahkan suami saya dengan perempuan itu? Barakallahu fiik. Iya, ada yang kurang fair di pertanyaan tadi ya. Di pertanyaan dan di sikap penanya tadi. Seakan-akan yang masalah itu perempuan itu. Masalahnya di suami ibu. Maka ibu perlu duduk sama suami. Ini masalah besar, perselingkuhan, perzinaan. Nggak ada alasan seorang laki-laki berzina tatkala Allah membolehkan dia menikah 2, 3, 4. Nggak ada alasan. Memang ketika seorang berpikir untuk menikah lagi, dia akan berpikir permasalahan. Tapi ketika orang berzina, dia akan berpikir kelezatan. Ketika seorang berpikir untuk poligami, dia akan berpikir ada banyak masalah yang harus dia hadapin. Ketika orang berpikir berzina, dia akan berpikir hanya kelezatan, selesai. Tapi di situ ada keresahan. Baik, sebelum engkau berbicara dengan wanita itu, tadi udah dikatakan dalam pertanyaannya, bahwasanya dia berselingkuh lagi, berselingkuh. Iya, perempuan ini berganti dengan 1000 wanita di luar sana. Engkau ngomong sama perempuan itu oke, dia tidak akan ganggu, emangnya akan berhenti setan mengganggu? Nggak akan, ada wanita banyak di luar sana yang akan mengganggu dia. Oh, masalahnya oke, fulana lagi. Engkau lagi ngurusin fulana. Selesai fulana, masalahnya di rumahmu. Suamimu yang bermasalah. Maka bagaimana engkau berpikir menguatkan keimanan suamimu? Mengajak dia kembali kepada Allah. Ketika dia kembali kepada Allah, dia akan punya punya protek di dalam jiwanya. Jadi semua gangguan dari luar itu, anak panah ya. Anak panah, kita tahu pandangan terhadap wanita itu anak panah yang beracun. Ketika seorang memprotek dirinya dengan baju besi, mungkin dengan baju astronot ya, yang tidak tembus dengan panah atau apa, dia diganggu seperti apapun, dia akan tetap lempeng. Dia akan tetap lurus. Dia akan selamat. Tapi kalau dia tidak membentengi dirinya, baru udah habis dia. Atau boleh jadi memang suami penanya itu berada di tempat yang menyebabkan dia akan terus berselingkuh di sana. Udah proteknya nggak benar, dia berada di tempat yang penuh dengan dosa. Jadi tolong jangan memikirkan wanita itu. Engkau pikirkan suamimu. Dan ketika suami tidak berhenti berbuat dosa, maka engkau bisa gugat cerai dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Naam, tafadhali. Baik Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir, kami persilahkan untuk bertanya langsung. Afwan, mohon pertanyaannya secara langsung dan satu pertanyaan. Tafadholi Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
Terima kasih atas ilmunya. Izin bertanya Ustadz, dari sekian banyak tadi zikir yang Ustadz bacakan untuk ketenangan hati, apakah ada doa khusus agar hati kita ini bisa tenang walaupun kadang-kadang tenang, kadang-kadang tidak, dan seperti yang Ustadz telah katakan tadi, mungkin yang harus kita rutinkan agar hati kita tenang, doa atau zikir yang mana Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Taib, Ana akan minta ditampilkan dulu sebentar. Bismillah. Masya Allah. Taib, tolong ditampilkan. Bismillah. Supaya kita bisa baca, karena ini hal yang Ana rasa penting sekali ya. Nah, bisa ditampilkan? Ini bicara tentang Al-Quran ya. Al-Quran itu tadi udah disebutkan termasuk zikir yang menyebabkan orang akan tenang. Taib, di bawah bisa tampilkan. Terus bawah lagi, ini yang doanya ya. Ini coba dibesarin doanya itu. Udah paling gede. Bisa dibesarin lagi kayaknya. Fokus ke doanya. Nah, besarin lagi. Naam, ya. Sahih. Ini doanya. Ini doa diajarkan sama Nabi SAW, dan beliau menyampaikan kepada para sahabatnya untuk mempelajari doa ini dan menghafalkan. Ini doa pelipur lara ya. Doa untuk supaya jiwa kita tenang ya. Coba kita lihat ya. Rangkaian doa ini seperti pembahasan kita tadi yang berkaitan dengan kunci-kunci yang mendatangkan ketenangan jiwa. Yang pertama, Allahumma. Memanggil Allah. Allahumma inni abdu. Ini sebuah pengakuan. Aku adalah hambamu ya Allah. Wabnu abdika. Aku anak hambamu. Bapakku itu juga hambamu ya Allah. Mbahku, nenek moyangku semua hambamu ya Allah. Wabnu amatik. Ibuku juga hambamu ya Allah. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Madin fiyah hukmu. Berlaku yang namanya keputusanmu ya Allah. Adlun fiyah qadauk. Adil. Apapun yang kau tentukan ya Allah. As'aluka, baru di sini berdoa. Bikulli ismin huwalak, samaita bihi nafsa. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki ya Allah. Yang engkau namakan dirimu dengan nama itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama itu engkau ajarkan kepada salah satu dari hambamu. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama itu engkau turunkan dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama itu engkau simpan, khusus hanya engkau yang mengetahui dalam ilmu ghaibmu. Apa permintaannya? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Aku memohon kepadamu agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penentram hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya untuk dadaku. Wa jala'a huzni wa dhahaba hammi, dan pelenyap kesedihanku dan pengusir kegundahanku atau kecemasanku ya. Ini minta supaya dikasih ketenangan agar kita tidak terbelenggu dengan masa lalu dan kita juga tidak tertawan dengan masa yang akan datang. Ya udah, semua serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin di antara doa yang perlu dibaca. Semoga ya kita bisa membaca hal itu, dan banyak sekali ya doa-doa yang lainnya seperti Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah itu Tuhanku, aku tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan sesuatu apapun. Intinya banyak zikir, baca Quran, berdoa. Ini kalau bicara amalan ya, tapi semua itu harus dimulai dengan keyakinan yang di dalam jiwa kita bahwa kita ridha dengan Allah Azza wa Jalla. Jazakillah khairan, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik.
Alhamdulillah binikmatihi tatimus solihat. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami. Insya Allah kami bisa mengamalkan ilmu dari kajian hari ini dan istiqomah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan akhwat di Zoom, demikian kajian sisa kali ini. Afwan, tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Jazakumullah khair atas partisipasinya. Jangan lupa untuk bergabung dengan grup kajian sisa di Telegram untuk mendapatkan informasi lainnya. Silakan ketik saja kajian sisa. Sampai bertemu kembali di kajian rutin dan juga tematik sisa berikutnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.